Nah, di sini ketika Anda ingin menginvestasikan sebuah peluang hemat energi, ya, membeli alat dan sebagainya, itu harus diperhitungkan, ya. Nah, kurang lebih di sini adalah ada 3 macam analisis ekonomi. Yang pertama adalah PP atau payback period, yang kedua adalah NPV atau net present value, yang terakhir adalah IRR, ya, atau internal rate of return. Nah, jadi di sini ada beberapa yang bisa Anda pelajari. Oke, kita mulai dari yang ringan terlebih dahulu, ya. Yang pertama adalah payback period. Ya, apa itu payback period? Sesuai dengan namanya, periode untuk kembali, ya. Jadi periode sebuah investasi itu akan kembali dalam berapa lama. Jadi kalau Anda menginvestasikan sebuah benda, melihat dari keuntungannya dan sebagainya, itu bisa kembali dalam berapa lama. Dalam hitungan waktu, biasanya dalam bentuk tahun, ya. Tahun itu ada berapa, biasanya di bawah 5 tahun itu menunjukkan bahwa payback period Anda itu lebih baik, ya, bisa dilanjutkan untuk investasinya. Nah, simple payback period rumusnya adalah dari jumlah modal yang kita punya itu dibagi dengan income-nya. Jadi simple payback period ini diperlukan untuk memproyeksikan, ya, beberapa lama sebuah investasi akan kembali. Nah, jadi ketika Anda misalkan membeli sebuah perangkat, ya, dengan harga 105 juta, dikatakanlah, ya, 105.000 US dollar, kemudian dia memberikan income per tahunnya adalah 38,463, katakanlah, misal, US dollar. Nah, ketika dibagi, maka dia akan menjadi 2,7 tahun. Nah, dia pengembaliannya menjadi 2,7 tahun atau hampir 3 tahun. Nah, contohnya kalau di dunia audit, biasanya income-nya itu dalam bentuk penghematan, ya. Misalkan Anda membeli sebuah AC inverter dengan harga, katakanlah misalkan 1 PK yang kecil, itu di harga 5 juta atau 6 juta. Kemudian ketika dibandingkan dengan AC biasa, dia misalkan rekening listriknya bisa turun menjadi 20%, ya, katakanlah menjadi 20%, sehingga mendapatkan income dalam sebulan itu misalkan 100.000, ya, sehingga dalam setahun dia akan memberikan income atau penghematan 12 dikali 100.000 atau 1.200.000. Nah, ketika Anda bagi, ya, 5 juta dibagi 1,2, dia akan memberikan payback period sekitar 4 sekian, ya, 4,1 atau 4,2 tahun. Itu masih layak, ya, untuk dibeli. Nah, itu contoh payback period, ya. Jadi seberapa lama sebuah peralatan itu akan kembali, ya, berapa lama balik modalnya, ya. Kalau lebih mudahnya seperti itu. Oke, kemudian payback period yang baik itu seperti apa, ya? Payback period yang baik secara teori itu biasanya 3, ya. Jadi semakin baik, semakin cepat dia maka semakin baik. Apalagi kalau bisa 1 sampai 2 tahun. Nah, biasanya batasnya 3, bisa dikatakan yang baik, ya. Kalau 3 sampai 5 itu bisa dikatakan cukup, ya. Tapi kalau sudah lebih dari 5 tahun, nah biasanya kalau peralatan-peralatan elektronik, ya, ketika investasinya lebih dari 5 tahun itu akan sangat sayang, ya, kecuali yang memang dia bisa berumur panjang. Nah, contoh biasanya kalau kita punya peralatan elektronik itu paling 5 tahun sudah menurun kualitasnya, misalkan laptop, ya, kemudian handphone, lampu dan sebagainya, biasanya 5-6 tahun itu sudah berkurang. Kecuali peralatan-peralatan elektronik yang memang dia didesain untuk tahan lama, contohnya seperti solar cell, itu bisa sampai puluhan tahun, ya, 20 sampai 30 tahun. Itu payback period-nya lama, misalkan 10 tahun itu tidak masalah. Tapi kalau untuk peralatan elektronik yang sederhana, yang kecil-kecil itu 5 tahun itu sudah dikatakan jelek, ya, 5 tahun ke atas untuk payback period. Mengingat mengenai kemampuan daripada kualitas alat elektronik itu sendiri akan menurun dalam 5 tahun. Nah,
Yang kedua ya, yang kedua adalah net present value atau bisa dikatakan NPV. Nah, di sini kita harus seorang auditor energi juga harus memperhatikan ya, beberapa teori-teori ekonomi yang penting ya. Jadi tidak hanya menghitung secara teknis, tapi juga mengerti secara finansial. Kira-kira proyek ini layak dijalankan atau tidak. Nah, apa itu NPV? Nah, secara umum ya, NPV itu menjelaskan bagaimana kita memilih sebuah proyek ya, atau akan kita investasikan. Jadi ada dua pilihan. Jadi misalkan Anda memiliki sebagai seorang auditor energi di dalam proyek Anda, di dalam perusahaan yang Anda audit, dia memiliki investasi sebesar 100 juta, katakanlah ya, memiliki investasi 100 juta. Nah, yang dimaksud dengan NPV, dia akan memilih ya, uang 100 juta itu akan digunakan untuk investasi proyek hemat energi, atau hanya akan diinvestasikan di bank. Nah, ini pertanyaannya ya. Jadi, kita bisa menganalisis melalui analisis NPV atau Net Present Value. Nah, secara teori, NPV adalah nilai selisih antara present value dan future value dari sebuah investasi yang digunakan untuk mengukur kelayakan suatu proyek. Nah, sesuai namanya ya, net present value. Jadi, net itu adalah selisih biasanya ya, net yang bersih ya. Present value berarti adalah nilai sekarang. Present, nah, present value. Nah, nanti ada juga future value. Apa itu future value? Adalah nilai masa depan. NPV digunakan untuk memperkirakan apakah suatu pembelian atau investasi lebih berharga ya dalam jangka panjang dibandingkan dengan hanya menginvestasikan di sebuah bank. Ya, jadi ketika kita berbicara mengenai NPV, maka pilihannya ada dua ya. Mending mana nih investasi modal kita gunakan sebagai proyek atau sebagai investasi di bank. Nah, berdasarkan rumus awalnya ya atau rumus umumnya, kita bisa lihat bahwa NPV sama dengan FV per 1 plus I pangkat T. Nah, apa itu PV? PV adalah present value atau nilai sekarang. Kemudian FV adalah future value atau nilai di masa depan. Kemudian I adalah suku bunga, kemudian T adalah tahun. Nah, apa maksud dari rumus ini ya? Jadi kalau Anda punya sebuah modal uang, ya katakanlah Anda punya uang 10.000. Nah, jadi kalau di sini memang kita berbicara mengenai bunga ya, walaupun bunga itu riba ya. Jadi ini hanya berbicara mengenai umum ya, konteks secara umum ya, bagaimana kita memilih antara proyek itu layak untuk dijalankan atau tidak. Nah, dalam konteksnya ya, jadi future value akan selalu lebih tinggi ya dibandingkan dengan present value ya, karena dia memiliki suku bunga. Nah, maksudnya di sini adalah present value yang akan kita cek ya, itu adalah untuk mengetahui nilai sekarang dari sebuah investasi di masa depan. Ya, nanti akan lebih jelasnya kita lakukan atau gunakan sebuah contoh soal. Nah, langsung ya kita coba dengan sebuah contoh soal. NPV dapat dihitung sebagai penjumlahan dari present value, ya, penjumlahan dari present value atau P per 1 plus I pangkat T dikurangi C. Nah, apa itu C, apa itu P? P per 1 plus I pangkat T itu adalah present value dari semua income yang akan datang. Contohnya Anda membeli sebuah AC atau membeli sebuah lampu LED atau lampu hemat energi. Nah, ketika Anda membeli tahun ini, di tahun kedua, tahun ketiga, keempat, pasti akan memberikan keuntungan. Ya. Pasti akan memberikan keuntungan. Nah, keuntungan tersebut adalah future value. Ya. Artinya adalah income di masa depan. Kemudian C itu adalah modal awal. Nah, jadi income di masa depan kita harus ubah dulu menjadi present value atau P per 1 plus I pangkat T kurangi C. Nah, C itu modal. Nah, apakah nilainya itu lebih besar atau lebih kecil? Nah, itu akan yang dinamakan sebagai net present value.
dia akan bernilai positif atau negatif. Untuk setiap nilai bulat positif sampai T di mana T merupakan lama periode waktu ya. Jadi berapa tahun sebuah benda itu akan diinvestasikan. Kemudian P merupakan aliran masuk ya, aliran masuk kas atau future value dari kas. Jadi misalkan Anda punya lampu tadi atau AC, katakanlah tahun kedua dia memberikan keuntungan dalam bentuk rupiah atau penghematan dalam bentuk KWH, nah dia harus diubah menjadi P dulu. Nah, C merupakan investasi awal atau modal awal yang ada di proyek hemat energi atau proyek investasi. Nah, di sini kita akan langsung coba melakukan perhitungan ya. Nah, contoh ya, biar lebih paham kita coba menggunakan sebuah contoh kasus langsung. Nah, di sini Umar adalah ceritanya adalah seorang auditor energi ya. Dia sedang mengaudit sebuah bangunan, kemudian dia menemukan ada peluang hemat energi di dalam kegiatan auditnya. Nah, dia memiliki uang sebesar Rp100. Nah, ini maksudnya uang dari pihak industrinya atau perusahaan yang diaudit. Dia memiliki uang Rp100, kemudian dia adalah seorang insinyur listrik atau auditor energi yang ditugaskan untuk memutuskan apakah uang tersebut akan digunakan untuk membeli balas elektronik atau hanya disimpan di bank ya, atau hanya untuk diinvestasikan. Nah, kemudian bunga yang ada di bank ya ini ceritanya 4%. Nah, apakah proyek ini layak dijalankan? Jadi ketika Anda berbicara mengenai teori ekonomi itu akan berhubungan langsung dengan tidak akan jauh berbeda ya dengan arus kas masuk, arus kas keluar atau teori ekonomi lainnya. Dan tidak akan jauh juga dengan bunga misalkan ya. Nah, kalau di dalam teori yang sederhana ya, kita di sini sebenarnya tidak memanfaatkan bunga itu sendiri ya, tapi kita hanya kita tidak memilih untuk menginvestasikan dengan bunga ya, yang riba ya maksudnya ya. Nah, di sini adalah hanya ingin membandingkan kira-kira ketika diinvestasikan dia akan jauh lebih menguntungkan yang mana ya, apakah lebih menguntungkan untuk diinvestasikan untuk membeli balas elektronik atau menguntungkan ketika diinvestasikan di bank. Nah, maksudnya seperti itu. Awak mau absen. Oke. Nah, selanjutnya langkah pertama adalah menentukan investasi awal. Bagaimana cara menentukan investasi awal di sini? Ketika tadi Anda memiliki uang Rp100 ya. Nah, berarti C-nya adalah Rp100 ya. Di sini C-nya adalah Rp100 yang dimaksud dengan investasi awal ya. Kemudian yang langkah kedua, Anda harus menentukan jangka waktu ya untuk menganalisis. Nah, maksud di sini jangka waktu adalah berapa lama balas elektronik itu akan digunakan. Ya, misalkan Anda punya balas elektronik, kira-kira di dalam spesifikasinya dia akan bertahan selama katakanlah 3 tahun. Ya. Katakanlah dia akan bertahan selama 3 tahun. Nah, maka Anda akan menentukan nilai future value itu adalah selama 3 tahun. Nah, contoh di sini, nah nanti dia akan berbeda juga ya ketika Anda punya alat yang berbeda, misalkan Anda punya AC, misalkan, itu juga akan berbeda. Bisa jadi 5 tahun atau 4 tahun sesuai dengan prediksi maupun keadaan yang ada. Nah, kemudian contoh ya ini ya, dari sebuah balas elektronik, di tahun pertama dia akan mendapatkan nilai atau dia akan memberikan keuntungan sebesar Rp50. Nah, ini adalah prediksi ya, atau berdasarkan dari hitung-hitungan prediksi kita. Tahun kedua dia akan memberikan keuntungan ya atau income sebesar Rp40. Tahun ketiga dia akan memberikan income sebesar Rp30. Nah, ini adalah
contoh dari income yang diprediksikan di masa depan, ya, atau future value dari sebuah balas elektronik. Nah, kenapa nilainya semakin rendah? Ya, jelas karena peralatan elektronik itu semakin lama kemampuannya atau kualitasnya akan semakin menurun, ya, sehingga kita asumsikan 50, 40, 30. Nah, tahun 1, 2, 3 ini adalah future value, ya, atau nilai di masa depan. Nah, yang kita katakan tadi ya karena ini belum karena kita sekarang katakanlah di tahun 0 ya. Di tahun 0, tahun 1, 2, 3 itu nilai di masa depan yang belum kita ketahui ya, belum kita dapatkan. Nah, ketika Anda sudah menentukan arus kas masuk, langkah selanjutnya adalah menentukan tingkat bunga yang sesuai. Nah, di sini yang ditentukan tadi adalah 4% ya per tahun. Katakanlah ya, karena Anda ingin membandingkan investasi dengan bank sebesar 4%. Kemudian setelah Anda tentukan tingkat suku bunganya, maka Anda harus melihat atau mencari nilai present value-nya dari masing-masing future value ya. Contohnya di tahun pertama ya tadi Anda sudah dapatkan bahwa prediksi Anda adalah memberikan nilai income ya sebesar 50, tahun kedua 40, tahun ketiga 30, maka masing-masing di sini kita cari present value-nya ya berdasarkan rumus present value ini. Present value sama dengan future value dibagi 1 plus I pangkat T. Nah, sehingga kita akan dapatkan ya present value untuk masing-masing tahun akan menjadi untuk yang pertama 50 dibagi 1 plus 4% ya atau 0,04 pangkat 1. Dia akan mendapatkan nilai 48,08. Nah, 50 ini adalah future value-nya, ya. Sedangkan 40 itu adalah present value-nya. Ya. Jadi Anda di sini adalah poinnya adalah mencari present value. Kemudian yang kedua, tahun kedua ya. Tadi Anda mendapatkan income 40, kita cari present value-nya 40 dibagi 1 plus 4%, karena bunganya 4%, dipangkat 2, karena sudah tahun kedua. Sehingga nilainya adalah 36,98. Kemudian tahun ketiga, dengan cara yang sama ya, 30 dibagi 1 plus 4% pangkat 3. Anda akan mendapatkan nilai 26,67. Nah, kemudian nilai-nilai present value ini Anda jumlahkan ya, untuk mengetahui total present value yang ada di investasi ya, 48,08 ditambahkan 36,98 ditambahkan 26,67. Nah, ketika Anda tambahkan, kemudian Anda selisihkan dengan C-nya. Ya. Jadi, C-nya adalah 100 ya. Jadi, sesuai dengan rumus di sini. Nah, ini ya. NPV adalah total present value atau P per 1 plus I pangkat T dikurangi C. Ya. Jadi, ini adalah rumus NPV. Ya. Jadi, semua present value yang ada itu dijumlahkan, kemudian dikurangkan dengan C-nya ya, atau modal awal. Di sini modal awalnya adalah 100 ya ceritanya, karena dia punya nilai 100. Oke. Nah, sehingga nilai NPV-nya adalah 48,08 ditambah 36,98 tambah 26,57 dikurangi 100 ya. Nilainya adalah 11,73. Nah, jadi poin NPV di sini adalah mencari net atau selisih dari present value dari semua investasi ya. Jadi semua diubah menjadi present value, kemudian dikurangkan. Nah, kalau modal kan C itu 100 kan sudah present value ya, karena dia tidak dicari future value-nya. Tapi kalau yang tahun 1, 2, 3 itu dia memiliki future value, kemudian diubah ke present value. Nah, ketika dia positif nilainya, berarti proyek yang dijalankan itu memiliki nilai modal yang lebih besar ya, atau dengan kata lain present value-nya itu lebih gede ya, dibandingkan dengan investasi awal, atau dia akan memberikan keuntungan. Nah, sehingga ketika dia positif ya, ketika dia positif atau NPV lebih besar sama dengan 0,
dapat dikatakan bahwa proyek layak untuk dijalankan. Ya. Nah, karena apa? Kenapa layak dijalankan ketika NPV lebih besar dari 0? Tentu saja karena biaya modal awalnya lebih besar ketika diinvestasikan pada sebuah benda ya dibandingkan hanya didiamkan ya. Kemudian yang kedua adalah ketika misalkan sama dengan 0. Nah, proyek tidak layak dijalankan karena maaf ini kurang dari 0 ya. Ketika kurang dari 0 proyek tidak layak dijalankan. Jelas ya. Karena ketika kurang dari 0 artinya adalah modal awalnya sendiri ini lebih besar. Jadi C-nya ini lebih besar daripada present value dari keuntungan pembelian alat tersebut. Nah, sehingga proyek tidak layak dijalankan karena dengan membeli balas itu malah akan rugi. Kemudian yang ketiga, ketika NPV sama dengan 0, proyek bebas dijalankan atau tidak. Ketika proyeknya NPV sama dengan 0, artinya bahwa ketika diinvestasikan di sebuah bank, ya misalkan, dengan ketika diberikan atau diinvestasikan sebuah alat, keduanya sama-sama memiliki nilai 4%. Ya. Jadi itu perbedaannya ya, antara lebih besar atau sama dengan. Nah, jadi ketika Anda menjadi seorang auditor energi, Anda harus hitung NPV-nya. Ya, ketika lebih dari 0, maka proyek Anda layak dijalankan. Misalkan Anda mengusulkan sebagai auditor energi, Anda mengusulkan sebuah pemasangan solar cell ya atau turbin angin atau apapun itu ya. Nah, Anda harus menghitung selain payback period tadi, Anda harus menghitung NPV-nya juga. Nah, ketika NPV-nya lebih dari 0, maka proyek itu layak dijalankan ya, atau dia akan memberikan keuntungan. Oke, kita lanjut dulu ya, nanti sebelum kita tanya jawab. Yang ketiga ya, yang ketiga adalah internal rate of return. Nah, apa itu IRR? Nah, kita bisa pahami IRR itu dengan sebuah contoh ya. Nah, kalau contoh soal NPV di sini seperti ini ya, memiliki uang 100 rupiah, dia adalah seorang insinyur listrik, lalu dia diminta untuk memilih ya, apakah uang 100 itu akan digunakan untuk investasi atau digunakan untuk kegiatan proyek hemat energi. Ya, pilih yang mana ya. Jadi itu adalah NPV ya, memilih antara investasi atau memilih antara diberikan peralatan untuk proyek hemat energi atau hanya sekedar untuk investasi. Nah, itu adalah NPV. Nah, kalau IRR, di sini kita bisa lihat bahwa soalnya adalah dia diperintahkan ya untuk jadi statusnya di sini tidak memilih antara akan diinvestasikan dalam sebuah bank atau digunakan sebagai proyek hemat energi. Nah, tapi di sini perintahnya adalah dia akan memilih, Umar diperintahkan untuk memilih investasi atau bank mana ya, yang memberikan keuntungan paling tinggi. Ya. Yang akan memberikan keuntungan paling tinggi atau dia akan mencari bank mana yang nilainya adalah sama ketika diinvestasikan. Nah, jadi nilai present value dari sebuah benda itu dia akan mencari bank mana ya atau investasi mana, tidak harus bank ya, yang memberikan IRR itu memberikan bunga yang menyebabkan present value atau selisih NPV-nya itu sama dengan 0 ya. Artinya ini IRR ini project malas ya, bisa dikatakan sedemikian ya. Dia tidak ingin diinvestasikan, tidak ingin digunakan untuk membeli alat, tapi dia pengennya keuntungannya seperti membeli alat ya. Atau IRR sama dengan 0. Nah, definisi secara singkat di sini, internal rate of return atau IRR adalah tingkat suku bunga yang memberikan NPV 0. Nah, apa itu NPV 0? Berarti di sini ya.
kita akan mencari nilai IRR adalah suku bunga yang memberikan NPV sama dengan 0. Nah, berarti kita akan coba cari nilai bunga yang menyebabkan selisih antara present value dan C itu sama dengan 0. Nah, jadi satuan daripada IRR itu adalah persen. Ya. Kalau NPV tadi satuannya adalah angka biasa, ya, tidak ada satuan. Kalau IRR, dia satuannya adalah persen, ya, atau dalam bentuk bunga. Nah, kemudian, dengan kata lain, IRR adalah tingkat bunga di mana investasi alternatif adalah harus sama. Jadi, present value dari investasi itu sama dengan modal yang ada. Hal ini dapat menjadi alat yang berguna ya untuk menilai investasi yang mana yang paling bijaksana atau paling menguntungkan. Ya. Jadi kalau NPV itu memilih antara investasi di bank atau memberi perawatan, tapi kalau IRR itu lebih ke investasi bank mana yang memberikan keuntungan yang lebih besar. Ya. Nah, otomatis dia akan mencari nilai presentasi atau bunga bank yang paling tinggi. Ya. Tentunya dengan memperhatikan nilai keuntungan atau future value dari alat yang kita beli. Nah, secara umum, investasi dengan IRR tinggi lebih berharga daripada IRR rendah. Ya, jelas ya, karena bunganya dia memberikan nilai keuntungan yang lebih tinggi. Nah, contoh ya, internal rate of return, contoh ya, kita memiliki satu kemungkinan investasi ya, dengan IRR contohnya 5% atau 0,05. Satu lagi IRR-nya 10%, 0,10. Nah, ketika kita ingin mengambil investasi 10%, tentunya dengan dibandingkan dengan pembelian alat ya, itu kita tentu akan memilih nilai yang 10% ya, kecuali ketika alatnya memang di bawah 10%. Katakanlah dengan pembelian alat malah kita dengan membeli alat ya, malah kita hanya mendapatkan future value sebesar 7%. Nah, tentunya kita akan membeli yang 10%. Tapi kalau alat kita sudah di atas 10%, maka akan lebih baik untuk diinvestasikan ya. Oke, jadi kurang lebih itu untuk yang 3 pembahasan tadi ya. Nah, untuk lebih sederhananya seperti ini ya. Jadi untuk IRR ini kita mencari bunga ya. Kalau NPV itu kita mencari selisihnya, NPV minus C, present value tambah present value menjadi C. Nah, kalau IRR ini kita belum tahu nilai bunganya ya. Jadi I-nya kita belum tahu ya. Jadi yang kita ketahui malah dari nilai C-nya, kemudian future value-nya, dan kita sama dengan kat 0 ya. Jadi ini kita sama dengan kat 0. Nah, baru kita akan mencari nilai bunganya.